Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan praktik kucing pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum melakukan praktik kucing, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Deis Aisyah dari SDN Saparako. Saya Eni Warnesi dari SDN Kubang. Saya Novia Oktaviani dari SDN Kebontewu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni dan Bu Deis. Selamat siang, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum kita melaksanakan praktik kucing pada hari ini, saya mau bertanya dulu siapa yang menjadi coach? Saya, Bu. Ya, yang menjadi coachingnya? Saya Bu. Ya, baik. Sebelum melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin bertanya dulu ya kepada Bu Deis sebagai coach, apakah Bu Deis mengetahui dan memahami alur dari langkah tirta? Ya, sudah, Bu. Ya, coba Bu Deis sebutkan tahapan dari tirta tersebut. Tahap pertama yaitu nanti mengenai tujuan. Ya. Yang kedua nanti ada identifikasi, Bu. Yang ketiga ada rencana tindakan. Yang terakhir ada tanggung jawab. Ya, baik, luar biasa Bu Deis ya sudah mengetahui dan memahami alur dari tirta tersebut. Dan saya juga ingin bertanya kepada Bu Deis, apakah Bu Deis mengetahui kompetensi apa saja yang harus dikuasai dalam melakukan praktik kucing? Ya, Bu. Yang pertama mungkin ada nanti kehadiran penuh ya, Bu. Nanti yang selanjutnya ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir nanti ada menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus ya Bu Deis. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi pada coaching tersebut? Rupanya saya ingin yang menyampaikan pertanyaan berbobot, Bu, karena mungkin di sini saya akan menggali masalah apa dan solusi apa yang akan nanti disampaikan oleh coaching. Ya, bagus ya Bu Deis ya. Nah, dari indikator ketercapaiannya apa yang dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Deis? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching dapatkan, yang hadapi. Ya, baik Bu ya, semoga indikator ketercapaiannya dapat tercapai begitu ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu, silahkan Bu Deis dan Bu Eni melakukan praktik kucing. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar siang ini baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana keadaan anak-anak di kelas? Anak-anak masih semangat Bu dalam belajar. Iya. Oh, tapi ada apa ini? Apa yang bisa dibicarakan siang ini? Jadi ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Bu Deis. Tentang apa itu? Yang pertama ini Bu, saya ada beberapa kendala dalam pembelajaran saya Bu, khususnya pada materi senam lantai, roll depan dan roll belakang. Apalagi untuk siswa perempuan Bu. Jadi siang ini Ibu mau membicarakan tentang hambatan pada materi ya senam lantai, khususnya pada siswa perempuan ya. Iya Bu. Siswa putri ya, tentang Iya. roll depan dan roll belakang. Iya Bu. Iya. Apa yang ingin Ibu Eni dapatkan dari percakapan ini? Harapan saya mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran senam lantai, khususnya untuk siswa perempuan Bu. Karena yang mengalami kendala ketika melakukan gerakan senam lantai, roll depan dan roll belakang itu, banyak siswa perempuan yang takut, tidak berani dan tidak percaya diri saat melakukannya. Dan pada akhirnya mereka tidak mau melakukan gerakan roll depan roll belakang itu, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif Bu. Iya Kak, jadi kan karena tadinya tidak berani dan takut untuk melakukannya, udah aja pembelajaran sampai situ, jadi nggak efektif itu Bu. Oh begitu ya. Jadi pada siang hari ini kalau saya lihat ya,
yang Ibu Eni bicarakan ini ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Tentang pembelajaran senam lantai ya, roll depan dan roll belakang ya Bu. Iya betul sekali Bu Deis. Ya, nah kalau menurut Ibu Eni, jadi siswa yang bagaimana dan seperti apa yang dikatakan berhasil dalam melakukan pembelajaran senam lantai roll depan dan roll belakang? Jadi menurut saya yang berhasil itu anak yang berani melakukan gerakan senam lantai, roll depan dan roll belakang dengan sempurna Bu. Yaitu dengan cara membulatkan badan dan menggelindingkan badannya ke depan dengan sempurna. Untuk roll belakang posisi badannya kan harus membulat, kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada dan kepala ditundukkan sampai dada agar membentuk sebuah bola. Nah begitu Bu, jadi gerakannya nanti pasti akan sempurna arahnya juga. Begitu ya Bu. Iya Bu, menurut saya seperti itu Bu. Nah ini nih Bu tugas yang sulit. Setelah saya kasih contoh dari saya sendiri dan dari teman, dari siswa yang sudah bisa melakukannya, masih aja ada siswa yang tidak berani melakukannya Bu. Oh gitu ya Bu Eni. Jadi siswa yang berani dalam dengan gerakan yang sempurna ya melakukan roll depan dan roll belakang ini dikatakan berhasil dalam melakukan gerakan senam lantai yang Ibu sebutkan tadi ya, roll depan dan roll belakang begitu. Iya Bu, begitu. Nah kalau siswa nanti itu berani itu ya dalam melakukan roll depan dan roll belakang ini dengan sempurna, misalnya nilainya 10. Nah berarti kualitas siswa Ibu Eni itu saat ini kira-kira berada di level berapa ya kalau rentangnya 1 sampai 10? Nah untuk sekarang berada di level 6 Bu. Karena pada saat berdiri gerakan pertama itu sudah pada baik, hampir semuanya sudah bisa. Namun saat membulatkan badan ke depan dan mengelilingkan badan ke belakang itu selalu aja arahnya tidak lurus sehingga membuat gerakannya tidak sempurna. Oke. Kalau kondisi di level 10 itu susah? Tentu saja bisa sih Bu sebenarnya. Ya. Ada kemungkinan 4 sampai? Iya ada Bu. Ada kemungkinan bisa. Ya. Perlu nggak ada suatu hal yang bisa Ibu Eni lakukan gitu, bantu atau misalkan ide mungkin supaya bisa Ibu Eni itu mewujudkan agar siswa tersebut ya, agar siswa Ibu Eni mendapatkan nilai 10? Perlu sekali sih ya Bu. Dan saya juga punya ide karena menurut pengamatan saya rata-rata siswa perempuan itu takut ya dan tidak berani, juga tidak percaya diri. Iya, apa itu Bu Eni? Jadi rencananya begini Bu, saya mau bantu siswa melakukan senam lantai. Ya. Mulai dari membulatkan badan, saya akan pegang badan siswa sehingga siswa bisa berguling ke depan dengan sempurna. Saya pegang kemudian saya dorong dari pantatnya sehingga siswa mampu melakukan gerakan roll belakang dan roll depan dengan sempurna. Begitu juga sebaliknya Bu. Nanti saya akan melakukan siswanya dipisah dulu. Siswanya akan dipisahkan dan nanti setiap siswa akan melakukan secara bergantian. Ya, dengan memberi bantuan seperti itu ya, apakah Ibu Eni tidak akan mengalami kendala? Kendalanya mungkin ada Bu ya. Kalau dari roll belakang, faktor keseimbangan tubuh itu kan harus baik saat melakukannya. Ya, berarti sudah ada solusinya ya Bu Eni? Iya Bu Deis. Ya, berarti solusinya nanti Bu Eni akan membantu memegang badan siswa ya saat melakukan gerakannya. Kendalanya nanti dari siswa tersebut mungkin dari faktor keseimbangan tubuh. Iya. Ya. Nah, untuk mengurangi hambatan atau kendalanya, coba apakah ada solusi lain? Jadi ada beberapa rencana ya Bu atau ide yang saya akan uji coba. Jadi memberi contoh kepada siswa yang diberikan contoh pada siswa yang bisa melakukan dengan sempurna, melakukan roll depan dan roll belakang. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru PJOK dari sekolah lain agar bisa mendapatkan ide-ide baru. Mungkin itu Bu solusinya. Oh iya Bu, berarti sudah mulai berkurang ya hambatannya? Iya Bu.
Ya, kalau saya rangkum Bu Eni, ini ada hambatannya dalam materi senam lantai, roll depan dan roll belakang. Nah, apalagi siswa perempuan ya yang tidak percaya diri gitu, terus tidak berani, takut ya sudah mendapatkan solusinya di sini ya. Betul Bu. Saya sudah mendapat solusi dan pencerahan dari Dari masalah tersebut ya. dari masalah tersebut. Nah, apa yang Ibu Eni dapatkan dari percakapan ini gitu ya, sesuai nggak dengan tujuan awal tadi? Sesuai Bu, sesuai sekali dengan tujuan saya bagaimana mengatasi siswa-siswa saya agar bisa melakukan senam lantai dengan sempurna dan berani, terutama siswa perempuan yang tadi yang tidak percaya diri itu, yang tidak berani, masih takut. Alhamdulillah setelah diskusi ini ada solusi ya Bu. Harapan saya nantinya siswa lebih aktif dalam melaksanakan gerakan senam lantai ya Bu. Ya, tapi sebelumnya mungkin ini ya Bu Eni ini pernah melakukan bantuan nggak terhadap siswa? Atau misalkan nanti melihat di media tentang artikel, tentang tingkat keberhasilan ya, tentang gerakan senam lantai ini. Ya Bu, jadi gini Bu, saya pernah lihat dan dulu pernah diajarkan oleh dosen saya ketika kuliah. Dan semua siswa itu bisa, mahasiswa itu semua bisa melakukannya. Nah, mungkin saya juga akan mempraktikkan apa yang dosen dulu lakukan kepada saya dan teman-teman saya. Sekarang saya akan praktikkan pada siswa saya. Oh begitu ya. Iya Bu. Oke Bu Eni, kita sekarang ada di sesi akhir ya. Apa perasaan Ibu Eni sekarang? Yang pertama rasanya lega sekali Bu Deis. Ya. Mudah-mudahan saya pun bisa segera menerapkannya dalam materi senam lantai nanti di kelas saya ya tentunya. Ya. Alhamdulillah ya. Coba kapan kita bisa bertemu lagi Bu Eni untuk melihat hasil kerja nyata Bu Eni ya? Mungkin sekitar 1 minggu lagi ya Bu Deis. Oke, siap. Nanti 1 minggu lagi kita bertemu ya. Nanti saya akan mendengarkan cerita Bu Eni tentang keberhasilan ya siswa dalam materi senam lantai ini, terutama dalam senam roll depan ya dan roll belakang. Apakah bisa berjalan dengan baik sehingga siswa nanti mampu mencapai level 10 gitu ya, yang seperti Ibu inginkan? Ya siap Bu, nanti kita bertemu lagi 1 minggu lagi. Dan saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada Bu Duis. Senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Bu Duis dan menemukan solusi terbaik. Ya, sama-sama Bu Eni. Sampai sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini ya Bu Eni. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Duis. Baik, terima kasih Bu Deis dan Bu Eni sudah melakukan praktik coaching pada hari ini. Kemudian saya akan mengevaluasi kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Deis dan Bu Eni. Yang pertama, secara garis besar ya Bu Deis dan Bu Eni sudah menerapkan alur Tirta, ya sudah tampak dalam coaching tersebut ya, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, yang kedua, di awal pembicaraan kita ada 3 kompetensi ya Bu. Iya. Yang salah satunya yang Ibu kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot, dan itu saya sudah melihat begitu ya Bu ya, sudah terlihat dalam praktik coachingnya, dan juga Bu Deis mendengarkan secara aktif begitu ya, dan juga Bu Deis melakukan coaching dengan Bu Eni. Indikator apa yang tadi sudah tampak dari coaching tersebut? Ya Bu, tadi saya Setelah Bu Deis dan Bu Eni melakukan coaching tadi, ya indikator apa yang sudah nampak dari coaching tersebut Bu? ya jadi Ibu Eni tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dialaminya Bu. Ya. Lalu untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Kalau kompetensi lain mungkin tadi kan yang pertama ya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan untuk yang dikembangkan selanjutnya yaitu kehadiran penuh Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pula gitu ya, yang lebih lagi ya. Ya baik, terima kasih ya Bu. Semoga coaching yang akan Ibu laksanakan berikutnya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai ya yang Ibu harapkan begitu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi dan Bu Deis? Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu. Baiklah, pada praktek kucing kali ini saya akan bertanya dulu nih, siapa yang menjadi coachnya dan siapa yang menjadi kucinya? Saya Bu Coach. Bu Novia sebagai coach dan Ya, saya sebagai coach. Nah, sebelum kita melaksanakan praktik kucing ini, saya mau bertanya dulu nih pada coach tentang tahapan dari alur tirta. Apakah sudah paham dengan alur tirta tersebut? ya sudah Bu. Yang saya akan terapkan alur tirta tersebut adalah yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya, baiklah, sudah paham ya, kelihatannya sudah paham betul. Nah, kalau boleh tahu untuk kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Novi? Ya, yang saya akan kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Tapi dalam kompetensi itu kan ada 3. Apakah Ibu sudah tahu Tahu. apa saja kompetensi yang Ibu Ya. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, Ibu akan lebih spesifik mengembangkan kompetensi yang Yang pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian apa yang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi coach itu dapat mengetahui begitu ya, bagaimana solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Ya. Baiklah Bu Novi, semoga indikator ketercapaian yang diharapkan tercapai ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Novia, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Bu Deis, selamat siang juga. Kenapa Bu Deis? Saya lihat kurang bersemangat pada hari ini. Ya, begini Bu, saya mau meminta masukan tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu. Apakah Ibu berkenan untuk nanti dan ada waktu untuk membantu mencarikan solusinya? Insya Allah Bu, saya akan membantu dengan senang hati. Nah, namun sebelum Ibu bercerita, coba Ibu agar lebih tenang, tarik nafas terlebih dahulu agar Ibu bisa menceritakannya dengan penuh, dengan fokus begitu ya Bu ya. Iya Bu, saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, baik Bu Deis. Sekarang coba ceritakan kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi. Jadi begini ya Bu, pas saya lagi menyampaikan materi, jadi murid-murid itu selalu ribut. Dan juga saya temukan ada yang ini main HP gitu ya. Terus lagi ngobrol ribut, tidak tahu apa yang mereka obrolkan. Main HP tidak tahu apa yang mereka mainkan. Oh iya, begitu ya Bu Deis ya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya, kira-kira Bu Deis itu tahu tidak penyebabnya? Jadi begini ya Bu, akhir-akhir ini saya itu kurang bisa mengendalikan kelas dengan baik Bu. Oh iya, menurut Bu Deis, hal apa saja yang membuat murid itu selalu ribut dan main HP saat pembelajaran? Begini ya, kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid ya saya selalu ribut itu dan malah main HP ya Bu. Yang pertama, pembelajaran saya mungkin membosankan bagi mereka. Terus saya juga terlalu dominan Bu gitu ya dalam berbicara, dalam menjelaskan ya, mungkin keceramah ya selalu gitu. Yang kedua yaitu saya kurang ini Bu, memberi kesempatan untuk bertanya Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu nanti supaya tidak ribut dan main HP begitu Bu? Ya, begini Bu menurut saya. Jadi murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya. Juga ya menyenangkan gitu Ya. Bu Novia. Iya, Was. Saya juga sangat berpendapat begitu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik, menyenangkan saat menerima proses pembelajaran? Begini Bu, jadi nanti menurut saya ya, pembelajaran yang saya akan sampaikan itu mungkin akan lebih bervariasi lagi ya Bu ya. Sebelum memulai pembelajaran, jadi saya sepertinya harus melakukan dulu SBQ,
terus seperti game-game gitu ya, sebagai penyemangat buat mereka gitu. Ataupun misalkan nanti bagaimana supaya pembelajaran kita lebih menarik gitu, pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, ini dalam menerima pembelajaran tersebut murid-murid tersebut. Lalu dalam media kebetulan kan ada yang main HP ya Bu ya. Jadi nanti HP tersebut nanti akan digunakan sebagai media yang bervariasi juga. Oh iya, betul sekali ya Bu ya. Saya yakin apabila bisa menggunakan berbagai macam teknik dan media pembelajaran akan membuat murid itu serius dan tidak ribut dan main HP begitu ya, dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, baik, sekarang Bu Deis, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya, yang menyenangkan, terus nanti menggunakan teknik juga yang beragam. Yang kedua nanti dalam menggunakan media yang bervariatif juga Bu, selanjutnya yang menarik. Terus nanti dalam penggunaan HP saya akan arahkan nanti sesuai dengan materi apa yang disampaikan nanti ya dalam penggunaan HP gitu. Nah, yang ketiga saya akan melakukan pendekatan Bu kepada murid-murid saya yang selalu ribut dan selalu main HP. Iya, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan dapat berhasil, dan juga rencana yang Ibu paparkan tersebut kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan ya? Ya, strategi yang saya akan lakukan mungkin saya di sini akan lebih kreatif ya Bu. Terus inovatif juga dalam nanti merancang pembelajaran. Selanjutnya dalam menyampaikan pembelajarannya pun gitu. Juga saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Dan nanti HP akan saya jadikan sebagai media pembelajaran di sini. Iya. Luar biasa ya Bu rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, selanjutnya bertanya tentang komitmen ya Bu. Nah, komitmen seperti apa Ibu yang terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Bu ya, mulai hari ini jadi saya akan memberikan pembelajaran yang kreatif ya, juga inovatif, baik nanti dalam membuat perencanaan pembelajarannya yang mengasihkan gitu dengan menggunakan teknik yang beragam, dan nanti maupun dalam penggunaan media Bu yang bervariatif juga dan menarik pada murid-murid saya. Iya, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Deis. Ya Bu, terima kasih Bu untuk sharingnya hari ini. Ya, semoga kita dapat berbincang-bincang lagi ya Bu, dan saya mendapatkan kabar baik dari rencana ataupun dari tindakan yang Ibu lakukan tentang murid yang tidak fokus begitu ya Bu ya, yang selalu ribut begitu. Ya, terima kasih Bu Eni, Bu Novia, sekali lagi terima kasih banyak atas bisa sharing ya kita hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Novi dan Bu Deis yang telah melaksanakan praktik coaching ini. Saya akan mengevaluasi sedikit kegiatan coaching yang telah dilakukan. Jadi secara garis besar penerapan alur Tirta sudah tampak dalam praktik coaching kali ini. Yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di awal pembicaraan kita ada 3 kompetensi yang diharapkan. Yang pertama ada kompetensi mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot. Nah, tadi yang dikembangkan yang lebih spesifik oleh Bu Novi itu yaitu pertanyaan berbobot. Nah, tadi saya sudah melihat bahwa Bu Novi sudah melakukan pertanyaan berbobot itu dan menyampaikan permasalahan ya yang sudah Kuci yang udah Kuci hadapi, yang sedang Kuci hadapi. Iya Bu, terima kasih. Setelah Bu Novi melakukan praktik coaching dengan Bu Deis, indikator apa yang sudah tampak dari coaching itu? Iya, yang sudah tampak Ibu, jadi coachingnya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Lalu untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya, mungkin dari kesadaran penuh ya, mendengarkan aktif, dan pertanyaan bobot itu saya akan lebih
lebih gali lagi ya, lebih menggali lagi agar potensi yang dimiliki oleh Koci itu dapat tercapai ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Novi dan Bu Doi. Semoga kucing berikutnya apa yang diharapkan dapat tercapai. Ya. Amin Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu. Ya, sebelum kita coaching, ini siapa yang menjadi coachnya ya? Saya Bu Eni yang menjadi coach iya, dan ya. Bu Coach, Novia. iya. Coachingnya adalah Bu Novia. Novia. Ini sebelum kita melakukan praktek coaching hari ini ya Bu ya. Jadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan untuk kegiatan praktek coaching kali ini. Kalau boleh tahu ya, untuk coachnya kan Ibu Eni ya. Ini untuk Ibu Eni, sebelumnya Ibu Eni tahu bahwa misalkan tahapan pada Tirta itu untuk praktik coaching ini. Ya Bu, dari tahapan Tirta itu yang pertama ada tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya, bagus sekali ya, jadi sudah menguasai itu ya. Terus yang selanjutnya ini nih, selain pada tahapan Tirta, jadi seorang coach itu sudah harus mampu mengembangkan kompetensi ya Bu. Ada 3 kompetensi yang harus diampu oleh seorang coach. Coba bisa Ibu jelaskan. Ya, yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi Bu Eni nanti sebagai coach sudah tahu gitu ya kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan. Nah, ini yang lebih spesifiknya coba apa yang akan dikembangkan dari ketiga kompetensi ini? Yang akan saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu yaitu yang mungkin lebih ke mendengarkan aktif ya. Karena nanti saya akan mendengarkan Bu Novi secara spesifiknya ya, kompetensi itu. Baik Bu Eni. Jadi semoga indikator ketercapaian yang diharapkan juga tercapai ya Bu ya. Ya Bu. Ya baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Bu Eni dan Bu Novia untuk melakukan praktik coaching untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu. Siap. Soalnya Ibu mendengarkan aktifnya lebih ke baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga lagi baik-baiknya nih Bu. Baiklah Bu Novi, sesuai dengan kesepakatan kita pada hari kemarin ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Coba sekarang saya mau tanya, kira-kira kita mau membahas tentang apa nih Bu? Ya, jadi akhir-akhir ini saya itu punya permasalahan Bu ya, yang berhubungan dengan siswa saya di kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Bu Eni karena Bu Eni sudah dapat meluangkan waktunya untuk saya bercerita kepada Bu Eni. Sama-sama Bu. Baik, jadi begini Bu, saya juga terima kasih loh karena Ibu sudah ingin bercerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi kepada saya. Iya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi agar masalahnya dapat teratasi dengan baik. Baik Bu Novi, sekarang coba Ibu ceritakan kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Ya, jadi begini ya Bu, saya itu kan mengajar di kelas 2 ya, di kelas rendah begitu. Dan seringkali saya itu mendapatkan salah satu siswa saya selalu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Jadi dia itu tidak mau menulis dan juga tidak fokus pada proses pembelajaran. Oh, jadi ada salah satu siswa Ibu yang kurang bersemangat ketika proses pembelajaran ya? Kira-kira Ibu tahu tidak apa itu penyebabnya? Mungkin Ibu sudah melakukan pengamatan sebelumnya? Ya Bu, saya sudah melakukan observasi ya di kelas saya dan saya lihat dia itu di kelasnya tidak punya pensil Bu. Ketika saya mengamati dia itu saat coba bukunya dibuka begitu ya, saya itu melihat dia tidak punya pensil, dia bukunya itu juga ada satu hampir penuh begitu ya.
dan juga melihat bajunya pun gitu terlihat lusuh ya Bu ya. Nah, dari hal tersebut saya mencoba mendatangi ke rumahnya begitu. Dan setelah saya mengamati, ternyata di rumahnya itu siswa tersebut itu orang tuanya ya keadaan ekonominya itu sangat minim ya Bu ya, sangat rendah begitu. Jadi orang tuanya itu tidak bekerja. Jadi sehingga mungkin begitu ya, pendapat saya itu menurut saya siswa tersebut itu jadi kurang bersemangat karena kebutuhan belajarnya juga tidak terpenuhi begitu Bu. Begitu ya Bu. Tentu akan menjadi hambatan ya Bu jika hal tersebut terjadi di kelas. Nah, sekarang bisa Ibu sebutkan hambatan apa saja yang Ibu temukan dari masalah yang sedang Ibu hadapi? Ya, tentu Bu, banyak sekali hambatan yang saya dapatkan gitu ya. Nah, saya itu merasa kesulitan begitu ya Bu saat berkomunikasi dengan murid tersebut, karena murid tersebut itu memiliki sifat yang tertutup begitu Bu ya. Jadi sulit untuk berkomunikasi dengan dia, apa yang dia rasakan atau apa yang dia butuhkan begitu ya. Dan juga saya seringkali menanyakan tentang dia itu kepada temannya yang dekat dengan rumahnya begitu, tentang kondisi di keluarganya bagaimana begitu ya. Jadi saya dapat mendapatkan informasi dari temannya begitu. Begitu ya. Dari yang saya dengarkan dari permasalahan yang Ibu ceritakan, saya lihat ada sisi negatif ya Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi. Namun tentunya juga pasti ada sisi positif dari permasalahan itu. Nah, menurut Ibu, apakah ada sisi positifnya dari kejadian yang Ibu hadapi? Ya, ada Bu ya. Dari sisi positifnya saya menjadi lebih berkolaborasi dengan para orang tua siswa begitu ya. Karena jika ada yang membutuhkan bantuan begitu ya, jadi orang tua siswa itu apabila mereka memerlukan bantuan seperti kebutuhan belajar yang mereka perlukan begitu ya, saya dan sekolah bisa gitu ya Bu ya membantu, apalagi berkaitan dengan kebutuhan murid begitu ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Oh iya, kira-kira dengan masalah yang Ibu hadapi, apakah Ibu mempunyai rencana yang dapat Ibu lakukan ke depannya seperti apa misalnya? Ya tentu Bu ya, saya itu mempunyai rencana. Yang pertama melakukan pendekatan terlebih dahulu secara personal begitu ya Bu dengan siswa tersebut agar lebih dekat begitu ya, karena saya sebagai guru itu adalah orang tua ya selama di sekolah begitu ya. Jadi apapun yang murid rasakan, apapun yang dikeluh kesahkan, saya dapat mengetahuinya. Yang kedua, saling berkomunikasi dengan orang tua siswa dan lalu berkolaborasi dengan kepala sekolah begitu ya Bu. Dan tentu tugas saya sebagai pendidik begitu di kelas ya Bu, saya itu harus menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga murid-murid saya itu dapat bersemangat begitu ya dalam proses pembelajaran, dan serta menerapkan beberapa model gitu ya, model, metode maupun media yang menarik agar siswa tersebut dapat bersemangat begitu Bu dalam proses pembelajaran dan juga termotivasi gitu ya. Hebat sekali, luar biasa ya rencana yang akan Ibu terapkan nantinya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, dari rencana yang telah Ibu jabarkan tersebut, mungkin ada strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk siswa tersebut? Strategi yang akan saya gunakan mungkin saya harus memotivasi siswa ya Bu ya untuk membangkitkan semangat belajarnya, belajar bersama secara berkelompok begitu ya Bu ya, agar murid saya itu tidak sendiri terus ya, tidak murung begitu, sehingga dapat berbaur dengan teman-temannya dan juga berkomunikasi dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta selalu mengevaluasi pembelajaran yang telah saya laksanakan. Luar biasa sekali rencananya Bu. Kira-kira mulai kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut? Ya, mulai besok Bu, karena harus segera saya terapkan begitu ya dalam dan untuk masalah ini agar cepat teratasi. Ya, baik Bu. Apakah ada yang membantu Ibu dalam menerapkan rencana tersebut? Ya tentu Bu, rekan sejawat saya selalu membantu saya dan serta kepala sekolah yang selalu mendukung begitu ya, dan memfasilitasi
ya sarana dan prasarana baik pada proses pembelajaran maupun kebutuhan siswa. Baiklah Bu Novi, mungkin cukup sampai sini saja ya percakapan kita pada pagi hari ini. Semoga dari percakapan ini dapat membantu Bu Novi dalam menghadapi siswa yang kurang bersemangat dalam proses pembelajaran, siswa yang tidak fokus, dan dapat menjadi solusi terbaik ya Bu. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu ya Bu. Saya akan mendengarkan cerita Ibu, keberhasilan Ibu tentang siswa tersebut. Bagaimana nantinya ya Bu? Kapan kira-kira nih kita bertemu lagi? Ya semoga ya Bu ya, semoga rencana saya dapat tercapai begitu ya Bu, yang saya harapkan begitu. Mungkin kita bertemu lagi 1 minggu setelah ini ya Bu ya. Ya baiklah Bu, terima kasih karena hari ini Ibu sudah mau bercerita tentang masalah yang telah Ibu hadapi kepada saya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Eni karena telah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan dengan saya ya, sehingga saya dapat mengutarakan permasalahan yang saya hadapi dan juga mendapatkan solusi terbaik dari masalah saya. Ya udah, sampai jumpa ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah ya. Saya perhatikan praktek kucing ini antara Ibu Eni dan Bu Novia berjalan dengan lancar. Ya baik, terima kasih sebelumnya ya Ibu Bu Eni sama Ibu Novia. Kemudian di sini saya akan mengevaluasi dari kegiatan praktek kucing yang dilakukan pada hari ini. Secara garis besar, kalau dilihat dalam penerapan alur tirtanya juga, alhamdulillah sudah tampak ya Bu. Mulai dari tujuannya sudah ada, terus identifikasinya, rencana aksinya juga, dan tanggung jawabnya pun sudah ada. Nah, di awal pembicaraan kita tadi ya, untuk seorang dari 3 kompetensi yang ada, salah satunya itu yang lebih spesifik untuk misalkan nanti dikembangkan, yaitu tadi yang Ibu sebutkan adalah mendengarkan aktif gitu. Tapi saya lihat Ibu di sini sudah aktif ya, mendengarkan coachingnya gitu ya, yang sedang menyampaikan permasalahannya gitu. Ya Bu, terima kasih. Ya, setelah itu melakukan praktik kucing di sini dengan Ibu Novia tadi ya Ibu, indikator apa coba yang sudah tampak dari praktik kucing ini? Tadi Bu Novia sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya Bu. Iya. Lalu untuk praktik kucing selanjutnya Bu, kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi lain yang akan saya kembangkan adalah yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Semoga praktik kucing berikutnya apa yang diharapkan sama Ibu Eni ya khususnya dapat tercapai ya Bu. Amin, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Deis dan juga Bu Novi. Ya, sama-sama Bu Eni. Terima kasih juga kepada Ibu Novia ya. Yes. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.